BTTH Kaisar Api, episode 291. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pergi, tanpa ragu, Xiaoyan mendengus dingin. Crash. Yuranran mendengar kata-kata itu, dan Yue saling berpandangan. Ki bertarung mereka berdua melonjak bersamaan, lalu dengan serangan yang sangat mengerikan, mereka meraung langsung ke arah salah satu binatang pemakan guntur. Melihat ini, mereka sangat ingin menghentikan serangannya. Boom! Ketiga binatang pemakan petir yang awalnya terkepung dalam formasi segitiga, di bawah serangan terkoordinasi yang halus dari para saudari keluarga Yu, menunjukkan sedikit kecerobohan. Kemudian, Xiaoyan juga menyerang secara tiba-tiba di saat yang sama, dan serangan itu langsung diblok olehnya. Kerja sama para saudari dari keluarga Yu benar-benar mengerikan, seru duo Qifei pelan. Jelas, kedua gadis ini bisa menggunakan kekuatan Dosian bintang 2 tingkat akhir dan Dosian bintang 2 tingkat menengah untuk melahap Dosian tingkat kesempurnaan bintang 2 secara paksa. Serangan monster itu memang luar biasa, bisa dibilang dia sangat berbakat. Brak, begitu suara itu jatuh, salah satu binatang pemakan guntur itu mengamuk, memutar tubuhnya yang besar, mengejar dan membunuh para saudari keluarga Yu. Sabu-sabu, Liu Qing dan duo Qifei saling berpandangan, lalu serangan yang memukau pun muncul, lalu membawa salah satu Thunder Eater pergi dari sini, meninggalkan Xiaoyan dan Thunder Eater terakhir, yang juga merupakan tiga yang terkuat di kepala. Ho-ho, melihat manusia di depan mereka dengan mudah menangkis serangan mereka, para monster pemakan petir pun meraung marah. Ayo! Xiaoyan mencibir dan menatap Thunder Beast dengan seluruh perhatiannya. Ketika makhluk jiwa dan manusia berada pada level yang sama, hanya makhluk jiwa yang lebih kuat dari manusia, kecuali mereka bertemu dengan orang mesum seperti Xiaoyan. Dan binatang petir tingkat kesempurnaan Dosian bintang 2 ini, penindasan yang dibawa ke Xiaoyan bahkan lebih mengerikan daripada lagu pastoral, tetapi Xiaoyan tidak takut, karena menurut perkiraan Xiaoyan, sekarang Dosian bintang 2 yang kuat di antara mereka, apakah itu binatang jiwa hitam manusia, hampir sulit untuk mengalahkan dirinya sendiri. Sisi, Thunder Eater melirik Xiaoyan dengan marah, lalu tiba-tiba kakinya yang kuat dan perkasa menginjak langsung permukaan air. Boom! Saat berikutnya, guntur perak tiba-tiba muncul. Guntur perak itu tampaknya merupakan hasil evolusi setelah ditelan oleh binatang pemakan guntur. Saat baru saja muncul, riak-riak air muncul di permukaan, dan suara memekakkan telinga bergema di angkasa. Teman baikku, melihat pemandangan ini, Xiaoyan hendak dengan lembut menjatuhkan penguasa api abadi kuno di belakangnya. Serangan binatang guntur ini bukanlah masalah sepele. Bang bang bang, tanpa amplifikasi apapun, guntur perak di samping binatang petir itu, bagaikan kilat, melesat ke titik vital Xiaoyan dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Kekuatannya yang dahsyat tak kalah dengan beberapa teknik bertarung tingkat suci. Lapisan ketujuh menembus langit. Menghadapi kekuatan guntur yang mengerikan ini, penguasa kuno Yiwo Hang milik Xiaoyan langsung berkedip, dan 7 penguasa energi berukuran 100 zang melesat dengan ganas. Bang bang bang, begitu keduanya bersentuhan, riak energi yang menyilaukan bergema di udara. Mengikat, serangan guntur yang tampaknya tirani itu dengan mudah diterima oleh Xiaoyan. Wengom-om. Setelah pertarungan singkat, binatang petir juga tampaknya menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Tepat di atas tubuhnya, lingkaran petir perak terus bermunculan, jelas siap menggunakan keahliannya yang sebenarnya. Orang ini, Xiaoyan tak dapat menahan tawa melihat pemandangan binatang Lei-Si yang begitu manusiawi. Sabu, detik berikutnya, Thunder Eater bermandikan guntur perak. Tak hanya kekuatannya yang meningkat pesat, kekuatan serangan dan pertahanannya pun meningkat pesat. Sosok itu bergerak cepat, dan ruang geraknya memancarkan gelombang yang mendebarkan. Pada saat ini, binatang guntur, binatang jiwa yang bermandikan guntur, sangat cepat, dan jelas ingin menggunakan kecepatan dan tubuhnya sebagai pukulan terkuat. Dibandingkan dengan kecepatan, tepat waktu untuk mencoba kemampuan bertarung itu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api yang menyilaukan muncul di tubuhnya, lalu ia menutup matanya perlahan, tanpa mempedulikan apa yang terjadi pada Thunder Eater. Apakah orang ini menunggu untuk mati? Lei-Si Beast menatap Xiaoyan yang berdiri tak bergerak, dan tak dapat menahan sedikit keraguan di hatinya, namun kecepatannya tak melemah dan masih membawa aura tirani yang menghancurkan. Ia menyerang Xiaoyan dan pergi. Teknik ledakan api. Tak lama kemudian, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan riak energi seperti api meledak di tubuhnya.
Tabrakan. Dengan penggunaan teknik peledakan, kecepatan Xiaoyan ternyata beberapa kali lebih cepat. Jika kecepatan binatang petir bagaikan kilat, maka kecepatan Xiaoyan saat ini bagaikan kecepatan cahaya, sangat sulit dideteksi baik dengan mata telanjang maupun persepsi. Petik 2. Melihat Xiaoyan yang melayang-layang, binatang Lei-Si kehilangan targetnya sejenak dan hanya bisa berdiri tercengang. Hingga saat ini, ia seolah menyadari bahwa pria di depannya bukanlah orang yang mudah. Teknik ledakan petir ini telah diubah, dan kecepatan ledakannya dikompresi dengan memanfaatkan kekuatan api. Kecepatannya sungguh luar biasa. Merasakan kecepatannya yang tak tertandingi, Xiaoyan tersenyum puas. Lupakan saja, orang ini punya banyak tubuh energi tirani di dalam tubuhnya, jadi ayo kita bunuh mereka dulu. Detik berikutnya, ia perlahan menghentikan lajunya, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari pupil matanya yang berwarna gelap. Binatang makanan petir itu sepertinya merasakan niat membunuh Xiaoyan yang ganas, dan langsung tidak berani ragu, dan berlari ke sana kemari seolah-olah sedang melarikan diri. Kemana harus lari? Ruang api suci. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan memberi Thunder Eater kesempatan seperti itu. Hadiah ruang api suci berwarna kaki yang mempesona akan memblokir semua rute pelarian Thunder Eater. Selain itu, ruang api suci dapat menekan kekuatan Thunder Eater. Thunder Eater saat ini hanyalah sepotong lemak di talenan. Huang Kuan Tianwu, sebuah suara yang memukau tiba-tiba muncul di ruang api suci, dan kemudian, bersama dengan aura penghancur Xiaoyan, menghantam Thunder Eater. Meskipun kemarahan Huang Kuan Tian rendah, tetapi sekarang agar tidak mengungkap lebih banyak cara, dia hanya bisa melakukan ini. Terkena serangan jiwa, tubuh binatang pemakan petir tiba-tiba bergetar dan dia pun pingsan sejenak. Penguasa langit lapisan ke-7. Sesaat kemudian, terdengar teriakan keras, dan kemudian binatang pemakan guntur itu terbelah menjadi dua bagian oleh penguasa kuno api abadi yang dikelilingi api suci di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan di tempat ia terpotong dan retak, api suci berwarna kaki terus berdenyut. Hingga kejatuhannya, binatang petir mungkin tidak tahu mengapa dia begitu rentan di tangan manusia tingkat menengah yang hanya memiliki kemampuan bertarung bintang 2. Dan saat tubuh sang pemakan petir dibantai, gumpalan petir berwarna perak muncul di dalam tubuhnya, tampaknya ada sesuatu. Di dalam tubuh itu, gelombang aneh yang mendebarkan jantung perlahan muncul, mirip guntur, tetapi juga seperti bayi, sangat misterius. Apa ini? Tanya Xiaoyan ketika menyadari bahwa Thunder Eater telah terbelah dua dengan mudah oleh dirinya sendiri, dan tiba-tiba seberkas cahaya misterius perlahan muncul dari tubuhnya. Weng berdengung. Thunder Eater dipotong menjadi dua oleh Xiaoyan, dan vitalitasnya pun melemah. Lei Jing. Detik berikutnya, kristal perak prismatik di dalam binatang pemakan petir menghilang dari pandangan Xiaoyan. Kristal perak itu seukuran telapak tangan, dan jejak guntur perak terus bermunculan, tetapi di dalamnya terkandung energi murni yang luar biasa agung. Di bawah jejak guntur ini, hati Xiaoyan sedikit bergetar. Lei Jing ini memang bagus, tapi nilainya terbatas karena hanya bisa digunakan oleh pembangkit tenaga listrik tipe petir. Lei Jing ini adalah hasil dari binatang jiwa kental dari petarung abadi bintang 2. Setelah mengambil Lei Jing, pembangkit tenaga listrik tipe guntur dapat berharap untuk mendapatkan kekuatan guntur yang lebih dahsyat, atau untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri, kata Dewa Pemakan Jiwa. Sungguh disayangkan, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan hal ini. Cit, meskipun Xiaoyan tidak bisa menelannya, ia tidak akan menyia-nyiakannya. Dengan jentikan telapak tangannya, ia langsung ingin menyimpan Lei Jing. Lagi pula, ini juga harta karun yang langka. Xiaoyan, tunggu. Detik berikutnya, suara mendesak Du Qifei terdengar dari kejauhan. Qifei. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan gerakan telapak tangannya tak dapat dihentikan. Benda ini sangat berguna bagiku, aku tidak tahu apakah benda ini bisa diberikan kepadaku. Kedua putri duo Qifei dan Liu Qing berusaha keras melawan binatang pemakan petir, lalu berkomunikasi dengan Xiaoyan melalui kekuatan jiwa mereka. Tentu saja boleh. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba tersenyum penuh arti. Lagi pula, entah itu dari sudut pandang seorang teman atau identitas duo Qifei sebagai reinkarnasi, Lei Jing dan Xiaoyan ini tentu saja tidak akan menikmatinya sendirian. Terima kasih. Sebagai balasannya, aku akan membawamu ke area terlarang makam Lei. Ada banyak hal baik di sana, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Duo Qifei sangat gembira mendengarnya, tetapi ia tidak ingin kemenangan Xiaoyan sia-sia. Area terlarang makam Lei. Xiaoyan awalnya terkejut, lalu perlahan tertawa. Dengan kekuatannya saat ini di tahap tengah dosian bintang 2,
jika ia ingin menerobos, ia mungkin tidak akan mampu melakukannya dengan tubuh energi biasa. Pasti ada banyak harta karun di area terlarang makam Lei. Meskipun bahaya tak terelakkan, Xiaoyan tidak takut. Boom! Setelah beberapa saat, para saudari keluarga Yu dan tim kedua Duki Fei bekerja keras, tetapi dua pelahap petir yang tersisa dibantai habis oleh mereka, tetapi Lei Jing tidak muncul. Tidak, melihat Duki Fei mendekatinya, Xiaoyan segera melemparkan Lei Jing ke arahnya. Wengom, Lei Jing baru saja mengalir ke tangan duo Qi Fei, dan tiba-tiba aura mengejutkan meletus, yang tampaknya sangat cocok untuk duo Qi Fei. Seraplah dulu, ini baru batasnya. Kebanyakan petarung kuat yang kita temui biasa-biasa saja. Kalau tidak, saat memasuki kedalaman makam guntur, petarung kuat yang kita temui akan sangat sulit. Xiaoyan menatap panas membara yang terpancar dari tubuh Duan Qi Fei, lalu menambahkan. Ada sedikit gejolak di antara alisnya, lalu berkata, "Ya, terima kasih." Duo Qi Fei mendengar kata-kata itu, tidak menolak, hanya duduk bersila dan menggantungkan Lei Jing perak di depannya, dengan demikian menjalankan latihan dan menyempurnakannya dengan keras. Tabrakan, Lei Jing ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya tidak. Kristal perak terluar sangat kuat, bahkan jika kekuatan guntur pada Duki Fei tidak sederhana, saya khawatir itu tidak akan dapat dipecahkan untuk sementara waktu. Lupakan saja, tunggu saja. Lagi pula, waktunya tidak terlalu singkat. Melihat Duki Fei berlatih, yang lain pun ikut terdiam. Sepertinya kekuatan petir di tubuh orang ini tidak bisa diremehkan. Melihat petir perak yang dipancarkan duo Qi Fei, rasa ngeri yang langka muncul di hati Xiaoyan. Gadis ini pasti memiliki keberadaan benih surgawi tipe petir di tubuhnya, sehingga kekuatan petirnya jauh lebih dahsyat daripada kekuatan para pendekar biasa. Saat itu, sang master pemakan jiwa berkata, "Benih surgawi tipe guntur." Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi itu agak sulit dipercaya. Jelas, benih surgawi tipe guntur tidak akan memberinya rasa penindasan yang begitu tirani. Aku khawatir orang ini memiliki sesuatu yang lain di tubuhnya. Rahasia. Dan sementara Thunder Tomb sedang berlangsung dengan penuh semangat, beberapa hal tak dikenal sedang terjadi diam-diam di luar. Di dalam Thunder Valley of Forget Knife, di sebuah rumah bangsawan yang anggun, saat ini, Du Tianyan, wakil kepala pisau tempah dan lembah guntur, tengah berdiri di taman belakang rumah bangsawan itu dengan santai dan anggun, berbaring dengan tenang di tengah paviliun, sambil minum teh, penampilannya santai dan nyaman. "Tuan, sesuatu terjadi." Detik berikutnya, di atas paviliun, suara kehampaan tiba-tiba muncul. "Ada apa? Bicarakan saja." Duan Tianyan mengerutkan kening, lalu berkata dengan nada dingin. Patriark klan Yuhuan dan para elitnya tiba-tiba menghilang dari base camp. Suara kehampaan terdengar, bang bang bang. Duan Tianyan mendengar kata-kata itu, peralatan teh indah di tangannya langsung berubah menjadi bubuk dan tersebar di langit. "Yuhuan, bajingan ini. Kalau ini merusak acara besar kita, aku akan minta maaf sampai mati." Sebuah dengusan dingin tiba-tiba menggema di paviliun, dan suaranya penuh dengan hawa dingin. Selain itu, orang-orang kuat dari Istana Jiwa telah berhasil menyelinap ke alam guntur, dan kekuatan dosa kita juga telah membangun jaring langit dan bumi di kota guntur. Semuanya sudah siap kecuali angin timur. Suara kehampaan terdengar begitu indah. "Kembalilah dan beritahu orang-orang di Istana Jiwa bahwa tidak seorang pun boleh bertindak gegabah tanpa perintahku. Orang lain akan dikirim ke makam guntur untuk memastikan keselamatan Yuhuan." Detik berikutnya, Duan Tianyan mengerutkan kening. "Tuanku, kekuatan Tuan Yuhuan dan si kembar Yuhuan adalah petarung abadi bintang 4, jadi seharusnya tidak terjadi apa-apa." Sosok bayangan itu memancarkan sedikit keraguan. "Kau meragukan ucapanku?" Duan Tianyan mendengus dingin. Sebagai wakil kepala lembah Thunder Valley, dia tentu tahu keberadaan mengerikan macam apa yang ada di makam Thunder. Belum lagi 3 ahli fighting immortal bintang 4, saya khawatir bahkan 5 ahli fighting immortal bintang 4 pun tidak dapat dibandingkan dengan beberapa dari mereka. "Baik, tuanku." Bayangan kehampaan mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan hormat, lalu perlahan menghilang di sini. "Ras alien terkutuk ini, apa kalian benar-benar berpikir manusia itu bodoh? Klan hantu ini benar-benar merepotkan." Duan Tianyan melembutkan dahinya, memikirkan dengan saksama rencana terakhirnya kali ini. Karena ini adalah balas dendam, karena 3 kekuatan tirani dosa, klan jahat dan balai jiwa telah berkumpul, maka sudah sewajarnya menggunakan momentum guntur untuk melenyapkan lembah guntur pedang tempa dan bahkan seluruh benua timur. Jadi waktu dimulainya rencana ini adalah ketika kompetisi Dongsu benar-benar berakhir. Tunggu, sebentar lagi benua timur ini akan lenyap secara alami.
Mulut Duan Tianyan menunjukkan jejak fluktuasi jahat, sekeji cacing di neraka. Di atas bumi yang kelabu, ada kesunyian seperti keheningan di mana-mana, dan di langit, ada suara guntur yang memekakkan telinga, yang benar-benar meledakkan makam guntur. Sudah sebulan, mengapa Qi Fei belum membuat terobosan? Tidak akan terjadi apa-apa. Kedua saudari Yu Ranran sedikit khawatir. Lagi pula, komunikasi beberapa hari di alam guntur telah menciptakan persahabatan yang kuat di antara mereka. Mungkin tidak. Mata indah Liu Qing menatap Du Qifei yang bermandikan cahaya keperakan, lalu menggelengkan kepalanya. Karena orang ini adalah harapan seluruh Thunder Valley, dia tentu saja memiliki keahliannya, tetapi waktu penyerapan ini tampaknya agak terlalu lama. Boom! Detik berikutnya, kekuatan guntur yang menyilaukan tiba-tiba bergema di tempat semua orang berada. Dalam guntur ini, ada aura yang familiar bagi mereka, dan itu adalah napas Du Qifei. Sepertinya berhasil. Xiaoyan menatap guntur di langit dan Du Qifei yang terus bersinar terang di depannya, dan tentu saja tahu bahwa ini adalah simbol terobosan. Crash! Duo Qifei, yang dikelilingi sinar cahaya keperakan, tentu saja tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Aliran guntur keperakan yang stabil terus muncul, lalu disuntikkan langsung ke inti Do di tubuhnya. Dalam keadaan hampir jenuh, suara memekakkan telinga bergema di langit dan bumi, jelas sebuah terobosan. Sisi. Cahaya perak itu sedikit menghilang, dan jejak guntur perak masih tersisa di tubuh Du Qifei. Mata indahnya terbuka sedikit, dan kekuatan yang lebih dahsyat daripada yang ada di atas tempat persembunyian itu pun terisi. Almarhum petarung abadi bintang 2. Xiaoyan sekilas melihat kekuatannya, dan berkata, jelas waktu bulan ini ditambah kekuatan Lei Jing telah memungkinkan Duo Qifei untuk menembus level tengah petarung abadi bintang 2 menjadi petarung abadi bintang 2 akhir. Energi mengerikan yang terkandung dalam kristal guntur ini memang luar biasa, tetapi karena hanya dapat digunakan oleh atribut guntur yang kuat, nilainya terbatas. Terima kasih. Du Qifei tentu tahu bahwa ketika dia mundur untuk menyerap Lei Jing, orang-orang ini telah menjaga hukum untuknya, dan ada beberapa tamu tak diundang di jalan, tetapi mereka semua diusir oleh Xiaoyan. Atas kebaikan semacam ini, Du Qifei tentu saja mengingatnya. Karena terobosan telah dilakukan, maka kita juga harus bergerak menuju kedalaman. Selama masa retretmu, aku telah mencari-cari dan menemukan bahwa tubuh energi di sekitar sini, yang terkuat, hanya berada di bawah Dodi atau Dosian bintang 1. Bagi kami, itu tidak signifikan. Dan menurut kekuatan jiwaku, tampaknya ada beberapa tubuh energi tirani di kedalaman makam guntur, dan tubuh energi itulah yang menjadi target kita, kata Xiao lembut. Itu wajar. Karena ini hanya lapisan terluar dari makam guntur. Orang luar tidak tahu, kami menempa lembah guntur untuk membagi makam guntur menjadi 3 lapisan. Sebagian besar lantai pertama ini hanya berisi beberapa tubuh energi tingkat Kaisar Do, dan hampir tidak ada tubuh energi tingkat Dosian. Sedangkan untuk lapisan kedua, tingkat kekuatan tubuh energinya tidak seragam, tetapi ada jejak tubuh energi Dosian bintang 3 atau Dosian bintang 4. Kilatan perak langka melintas di mata indah Du Qifei. Buka mulutmu pelan-pelan. Bagaimana dengan lantai 3? Liu Qing tak kuasa menahan diri untuk bertanya ketika Duan Qifei ragu untuk berbicara. Di pintu masuk lantai 3, hanya penguasa lembah guntur yang tahu bahwa tempat itu sangat misterius. Konon, tempat itu merupakan habitat orang-orang terkuat di setiap generasi benua timur. Hanya saja, karena terlalu misterius dan tidak jelas, tidak ada yang tahu pintu masuknya, kata Du Qifei, tetapi matanya yang besar dan berair tampak bersemangat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Apakah kamu tahu pintu masuknya? Saat berikutnya, Xiaoyan merasa suasana hati Du Qifei agak tidak stabil, dan tiba-tiba berkata dengan heran. Aku bisa membawamu ke sana, tapi itu tempat terlarang untuk lembah guntur penempaan pisau kami. Aku khawatir itu sangat berbahaya, dan kau sangat disukai di benua timur. Kalau terjadi apa-apa padamu, aku khawatir. Meskipun Duo Qifei ingin membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke lantai 3 area terlarang makam guntur untuk membalas budi mereka karena telah memberiku terobosan binatang pemakan guntur Lei Jing, ada berbagai macam rumor buruk di tempat itu, di lembah guntur pisau tempa, bahkan ketika mereka tiba. Berbicara tentang tingkat perubahan warna, Duo Qifei juga ragu-ragu saat itu. Tunggu sampai pelatihan makam guntur selesai, lalu pergilah ke lantai 3 pertemuan makam guntur. Sekarang, jangan khawatir. Xiaoyan tersenyum tipis. Saat ini, ia jelas sangat antusias dengan kekuatan setingkat ini, dan meskipun ke tempat seperti ini, premisnya sekarang adalah menyerap energi tubuh untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Oke, Duan Qifei melirik Xiaoyan ketika mendengar kata-kata itu, lalu langsung setuju.
Karena Xiaoyan yakin, ia pun memberanikan diri untuk pergi. Pintu masuk ke lantai 3 makam Guntur memang hanya diketahui oleh dinasti masa lalu dari Master Lembah Leigu, namun Du Tianhong terlalu sayang pada Qi Fei, jadi dia sudah memberitahunya lokasi pintu masuknya. Selanjutnya, izinkan aku bergegas ke lantai 2 makam Guntur. Ada hal-hal baik di sana. Saat berikutnya, sambil menatap tanah kelabu di sekitarnya, Du Kiki tiba-tiba melihat ke suatu tempat di langit dan berkata, "Tubuh energi di lapisan kedua seharusnya cukup untuk lebih meningkatkan kekuatan kita masing-masing," kata Liu Qing lembut. "Hehe, lebih dari itu. Di makam Guntur, terdapat energi tirani dan energi fisik yang tak terhitung jumlahnya sebagai energi kultivasi terbaik, tetapi premisnya adalah mengalahkan mereka, tetapi ini hanyalah dasar dari makam Guntur. Di makam Guntur, terdapat ruang khusus yang disebut kolam Guntur. Di sanalah tempat paling berharga di seluruh makam Guntur, kecuali lantai 3. Suara Du Qifei penuh kerinduan. "Lei Qi." Semua orang mendengar kata-kata itu dan menggelengkan kepala sedikit. Jelas, Du Qifei tidak tahu banyak tentang informasi di makam Guntur. Ketika mereka mendengar kata Lei Qi, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. "Baiklah, Lei Qi. Dalam hal persiapan, tempat ini dikelilingi dan dilindungi oleh kekuatan Guntur sepanjang hari, dan bahkan terdapat makhluk roh penjaga. Karena itu, setiap kali makam Guntur dibuka, hanya ada segelintir orang kuat yang bisa memasuki kolam Guntur. Namun, begitu Anda memasuki Thunder Pond, dan setelah Anda keluar, akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Perubahan seperti itu, aku tidak bisa memberitahumu detailnya, tapi itu sangat cocok untuk kita," kata Du Qifei. Misteri kolam Guntur memiliki pendapat yang berbeda di lembah Guntur Pedang Tempa, bahkan dia sendiri pun tidak begitu jelas. "Kalau begitu, ayo pergi. Pertama, pergilah ke lantai 2 untuk mendapatkan beberapa tubuh energi tirani guna meningkatkan kekuatanmu, lalu langsung pergi ke kolam Guntur. Seharusnya di sana sangat ramai." Senyum muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan dia berkata perlahan, "Ya." Keempat wanita lainnya mendengar kata-kata itu dan mengangguk ringan, lalu mereka semua bergerak menuju makam Lei. Sisi, di tanah kelabu, banyak kontestan terlihat di mana-mana saat ini. Semua kontestan ini sedang menangkap tubuh energi untuk meningkatkan kekuatan mereka, tetapi beberapa kontestan yang lemah semuanya tereliminasi. Saat memasuki makam Guntur, para pria kuat di lembah Guntur menempa pedang dan memberitahu mereka bahwa jika mereka bertemu musuh yang tak tertahankan, mereka akan langsung menghancurkan kartu Guntur, dan mereka akan langsung diteleportasi keluar dari makam Guntur. Namun, fakta bahwa hidupnya bebas dari kekhawatiran juga membuat puluhan ribu kontestan cukup setuju. "Oh, sungguh sial, aku baru saja bertemu dengan tubuh energi petarung abadi bintang 2, tapi tim asosiasi alkemis sudah mendahuluiku," kata pria di depan dengan ekspresi marah. Mereka adalah pasukan dari Serikat Tentara Bayaran. Di Lei Cheng, selain mereka yang benar-benar bangga dengan langit, ada juga beberapa tokoh kuat yang baru saja mencapai level petarung abadi yang akan dikirim ke makam petir oleh pasukan masing-masing. Kekuatan yang langka ini, ditambah dengan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan makam petir, tentu saja, pasukan besar tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan mereka telah mengirimkan banyak tim untuk memasukinya. Sialan asosiasi alkemis, ini terlalu menipu. Seandainya mereka tidak dipimpin oleh Dosian Bintang 2, Serikat Tentara Bayaran kita tidak akan seperti ini. Puluhan orang yang ikut bepergian bersama mereka tak kuasa menahan rasa depresi. Xing Dosian jelas masih jauh dari harapan, dan energi Dosian Bintang 2 saat ini hanya bisa pasrah. "Lupakan saja, ayo kita pergi ke tempat lain untuk melihat-lihat." Sesaat kemudian, pemimpin Serikat Tentara Bayaran itu pun berkata tanpa daya, lalu berjalan bersama sekelompok anak buahnya. "Oh, orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran." Tepat ketika orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran baru saja pergi, sesosok tubuh yang terbalut perban putih muncul di bawah kaki mereka. Ini seorang pria. Pria itu sepenuhnya terbungkus perban putih, hanya memperlihatkan sepasang pupil yang sangat aneh. Seluruh tubuhnya seperti mumi, penuh dengan bekas perban putih. Mengenai perban putih itu, tampaknya ada beberapa garis khusus yang sangat misterius. "Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Kami adalah orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran." Melihat pria sekuat itu muncul langsung di kehampaan, pemimpin Serikat Tentara Bayaran itu berkata dengan ragu, "Di mana madrigal Serikat Tentara Bayaranmu sekarang?" Pria berbalut perban putih itu mengabaikan pertanyaan sekelompok orang, melirik sekilas dari sudut matanya, dan berkata dengan nada menghina, Untuk orang selevelmu, mana mungkin kau butuh pendeta senior untuk bertindak, kami saja sudah cukup untuk membunuhmu." Lihat gerakannya. Meskipun Muge bangga,
ia sering berpartisipasi dalam tugas-tugas Serikat Pekerja Tentara Bayaran, sehingga ia memiliki status tinggi di Serikat Pekerja Tentara Bayaran, dan reputasinya sangat baik. Ketika orang tak dikenal ini minum seperti ini, ia langsung kesulitan melihatnya. Sosok itu membuka mulutnya, mencari kematian, kata pria berbalut perban putih itu dengan lembut, lalu beberapa perban putih di tubuhnya terlepas seperti makhluk hidup, lalu dengan mudah menembus tubuh orang-orang yang melawan. Boom! Ketika para petarung abadi bintang 1 ini dikenakan seperti ini, mereka kehilangan semua vitalitas mereka dan lenyap ke dalam kehampaan bagai semburan bubuk mesiu. 3 bintang Dosian. Dan melihat pemandangan ini, pemimpin Serikat Tentara Bayaran itu pun menjadi jelek. Pada level penghancuran ini, hanya pembangkit tenaga listrik level 3 bintang Dosian yang bisa muncul. Hingga saat ini, rasa takut akan kematian memenuhi pikirannya. Bicara atau tidak, sosok berbalut perban putih itu tampak sangat tidak sabar untuk bertanya. Kalau kau tidak mengatakannya, kau akan mati. Dan melihat beberapa orang tersisa di bawah yang sama sekali tidak berniat berbicara, sosok berbalut perban putih itu mendengus dingin, perban putihnya terlepas, dan dengan serangan tajam, ia langsung menyerang. Diserang oleh beberapa pembangkit tenaga listrik yang masih hidup di bawah. Lari, pemimpin Serikat Tentara Bayaran itu tidak punya waktu untuk berbuat lebih banyak saat ini. Ia berteriak keras, dan sosok-sosok yang tersisa melarikan diri ke segala arah. Sekarang, mereka hanya bisa melindungi diri dan berlari beberapa kali. Lagi pula, perbedaan kekuatan mereka terlalu kentara. Terlalu banyak. Sosok berbalut perban putih itu menggelengkan kepalanya perlahan, lalu perban putih itu terpisah beberapa garis dan melesat ke arah sosok yang melarikan diri itu. Kekuatan serangan mereka begitu dahsyat sehingga jika mengenai, mereka akan langsung terbunuh. Haha, kapan kalian dari geng Xieguang menjadi begitu sombong? Tepat ketika perban putih hendak melenyapkan semua orang, sebuah ejekan menyebar di ruangan ini. Siapa? Keluar. Tepat ketika suara itu keluar, sosok berbalut perban putih itu tak kuasa menahan getaran di hatinya. Ia hendak segera menarik kembali perban putih itu, lalu melilitkannya erat-erat ke sekujur tubuhnya. Kamu tidak dapat mengubah namamu, jangan ubah nama keluargamu. Xiao Yan. Detik berikutnya, seberkas cahaya besar dengan api yang ganas menebas ke arah sosok putih yang diperban. Crash. Di atas api, terpancar aura maskulin yang luar biasa. Begitu memasuki sosok berbalut perban putih itu, aura itu langsung membawa tekanan yang sangat tirani, yang semakin meningkatkan tekanan pada pria itu. Xiao Yan memiliki nama dan marga yang sama dengan anak dari dunia bawah yang ditunjuk Istana Jiwa untuk ditangkap. Kebetulan atau bukan, pada saat ini, sebuah pikiran aneh perlahan muncul pada sosok berbalut perban putih itu. Cek-cek, ternyata ikan besar. Kekuatan jiwa Xiao Yan yang besar secara alami merasakan pikiran batin pria berbalut perban putih itu dan langsung tertawa. Masih jauh dari sana, api suci di tubuh Xiao Yan meletus dengan rasa jijik yang luar biasa, yang sekaligus membuktikan bahwa pasti ada ras jahat asing yang bercampur di makam guntur. Selain pria di depannya ini, perban putih itu seperti mumi. Kostum aneh yang biasanya membungkus tubuhnya membuat Xiao Yan tak bisa memastikan identitas pria di depannya. Orang ini adalah ras alien. Perban putih di tubuhnya bukan hanya senjata, tetapi juga memiliki kekuatan penyegel yang sangat kuat. Di bawah kekuatan penyegelan perban putih, kekuatan jahat di tubuhnya sangat sulit ditemukan. Namun, Xiao Yan memiliki api suci, dan itu tidak sesederhana itu. Segel itu akan mampu mengatasi masa lalu. Kamu merawat orang-orang dari Serikat Tentara Bayaran dengan baik. Bajingan ini, serahkan padaku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, semangat juang yang membara di tubuhnya tiba-tiba membara, dan tatapannya terpaku pada pria berbalut perban putih di depannya. Haha, wah, kau memang tidak terlihat lemah, tapi kalau kau ingin mengalahkanku, itu sia-sia. Menghadapi nada arogan Xiao Yan, pria berbalut perban putih itu mendengus dingin dan berkata begitu. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Jika kau kalah dalam pertandingan ini, kau akan jatuh ke tanganku. Mata Xiao Yan memanas, jelas tidak tahu apakah itu karena Seng Yan yang menahan diri atau kebenciannya terhadap ras jahat di luar wilayah, atau karena Xiao Yan, sebagai penguasa api suci, harus melenyapkan ras jahat asing itu. Misi dari ras jahat itu membuat Xiao Yan menunjukkan beberapa perubahan yang hampir gila. Aneh, orang dari geng Xieguang ini, aura di tubuhnya sepertinya ada yang salah. Melihat Xiao Yan dan pria berbalut perban putih di langit, yang sedang beradu pedang, Du Qifei langsung melihat aura pria berbalut perban putih itu di matanya yang indah. Ia langsung menyadari ada yang tidak beres. Feier, apa kau juga merasakannya?
Sesaat kemudian, Liu Qing, yang berada di sampingnya, juga mengangkat alisnya. Karena ia adalah elemen cahaya, ia memiliki persepsi yang sangat kuat tentang kejahatan dan kekuatan gelap. Ia baru saja melihat perban putih itu. Setelah menjadi seorang pria, ia justru menimbulkan rasa penindasan dan rasa jijik yang sangat kuat di tubuhnya. Perasaan seperti ini hanya bisa muncul pada sedikit hal. Kita tunggu saja. Xiaoyan tidak berniat membiarkan kita melakukannya. Seharusnya dia menyadari bahwa orang ini tidak mudah. Seharusnya dia punya caranya sendiri. Jika pada akhirnya kau kalah, belum terlambat untuk bertindak. Melihat tekanan yang sangat kuat dari pria berbalut perban putih itu, Duan Qifei dan Liu Qing saling memandang dan berkata, jelas kekuatan Xiaoyan tidak dangkal. Kelihatannya begitu sederhana. Mereka berdua, yang satu adalah kesayangan lembah guntur penempa pedang saat ini, dan yang lainnya adalah petinggi tahta suci. Meskipun kekuatannya tidak kuat, jika mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, bahkan jika mereka menghadapi Samsung Dosian yang asli, mereka ingin melepaskan diri, tidaklah sulit. Identitas Anda seharusnya cukup istimewa. Aku agak penasaran kenapa kau berani muncul di makam guntur. Xiaoyan tertawa, suaranya penuh percaya diri. Meskipun kekuatan orang ini tidak rendah, tetapi tubuhnya saat ini, keterampilan bertarung gerakan, keterampilan bertarung gangguan jiwa sudah tersedia, bahkan jika berhadapan dengan Samsung Dosian yang asli, bukan tidak mungkin untuk bertarung. Hahaha, dia benar-benar orang yang sombong. Setelah aku menangkapmu, kuharap kau bisa setajam dan setajam itu. Pria berbalut putih itu tertawa, lalu berkata perlahan. Di matanya, Xiaoyan sama saja dengan semut yang terjepit sampai mati. Apakah kamu sedang menggali kuburmu sendiri? Xiaoyan tidak melakukannya pertama kali, dia mencoba memikirkan beberapa kata yang berguna. Jangan coba-coba memberitahuku apa yang harus kukatakan. Kekuatanmu tidak lemah, tapi kau hanya bisa menjadi lawanku. Soal pertanyaanmu, kau tak perlu berpikir untuk menjawabnya. Tak akan lama lagi kau akan mengerti. Pria berbalut perban putih itu menatap Xiaoyan, tetapi ia tak berniat kabur, malah merasa tenang. Apakah kekuatan Dosian 3 bintang setengah langkah mendukungmu? Itu belum cukup. Xiaoyan mendengus dingin, dan api yang menyilaukan mengembun pada penguasa kuno api abadi, siap menyerang. Hahaha, hai manusia, kalian memang sekelompok makhluk yang tidak tahu bagaimana mengetahui urusan dunia terkini. Kalau begitu, biarlah kau merasakan sendiri apa itu rasa takut. Pria berbalut perban putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, lalu di bawah langkah kakinya, lingkaran perban putih terlepas dari tubuhnya dalam sekejap, membuatnya terus menggeliat. Perban itu terkepung, dan bahkan setelah perbannya dilepas, penampilan pria itu yang seperti manusia masih terpantul di pandangan semua orang. Orang ini, Xiaoyan mengerutkan kening, api yang menyilaukan terus bermunculan, dan berkumpul di sekitarnya. Sulit menemukan orang dengan aura luar angkasa, terlepas dari apakah dia makhluk luar angkasa positif atau makhluk luar angkasa jahat. Xiaoyan tidak akan membiarkannya begitu saja. Orang yang menempa pisau di Thunder Valley. Xiaoyan. Dan sosok-sosok dari serikat tentara bayaran yang sudah hampir tumbang itu menatap beberapa orang yang muncul, dan tak kuasa menahan rasa haru di hati mereka. Orang-orang ini adalah tokoh paling berpengaruh di rival benua timur ini. Ayo kembali, pertempuran di sini di luar kemampuanmu untuk menghadapinya, kata Liu Qing, sambil menatap keduanya yang terus-menerus memancarkan momentum agung di langit. Terima kasih atas bantuanmu. Kami tentu akan melaporkannya ke pimpinan serikat tentara bayaran. Selamat tinggal. Setelah beberapa sosok selesai berbicara, kecepatan mereka meroket dan mereka pergi. Huho, suara aneh angin yang pecah terus bergema di langit, dan momentumnya yang dahsyat bahkan samar-samar sebanding dengan suara guntur yang melindungi makam guntur. Benar-benar ada yang salah dengan geng cahaya jahat. Hingga saat ini, Du Qifei akhirnya yakin bahwa pasukan ini mungkin merupakan cabang dari klan jahat, atau kaki tangan manusia yang dibeli oleh klan jahat. Boneka hantu putih, keluarlah untuk menyambut para tamu. Sesaat kemudian, perban putih di samping pria berbalut putih itu tiba-tiba muncul di udara dengan cahaya biru redup. Crash! Tepat saat suara pria kulit putih itu jatuh, angin suram bertiup di langit dan aura jahat yang aneh memenuhi udara. Tak lama kemudian, sebuah boneka putih berukuran ratusan kaki tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Boneka putih itu seperti mumi kuno, dan terbungkus erat oleh perban putih, dengan anggota tubuh yang jelas, semburat merah berdarah di pupil, dan kekuatan dahsyat perlahan muncul dari tubuhnya. Boneka, Xiaoyan bermandikan api merah menyala. Ia masih merasakan hawa dingin membunuh dari boneka putih itu. Tak diragukan lagi, kekuatan boneka ini mungkin sama dengan Xiaoyan sejauh ini. Boneka terkuat sejauh ini.
boneka hantu putih, lakukanlah. Gunakan kekuatanmu untuk melenyapkan semua orang di sini. Hahaha. Tanpa penutup perban putih, cahaya biru redup perlahan muncul dari tubuh pria itu, dan di bawah cahaya ini, terdapat tubuh jahat yang penuh kebencian. Itu benar-benar ras alien. Hahaha. Setelah aku mengalahkan boneka ini, masih banyak yang perlu kutanyakan padamu. Hati Xiaoyan memanas. Ini pertama kalinya Xiaoyan bertarung melawan klan jahat asing setelah ia naik pangkat menjadi Dosian. Hampir saja. Boom, boneka hantu putih itu terbuat dari perban putih, seperti mumi yang membengkak hingga ratusan kaki. Namun, pada perban putih itu, semburan kekuatan jahat meledak dan kekuatan segel langka. Apinya datang, seru Xiaoyan dengan suara berat, lalu inti Dou di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi. Sesaat kemudian, Fen Jue juga berputar sangat cepat, mengirimkan aliran Dou Qi yang stabil ke teknik Dou. Dan api Dou Qi yang telah melalui jalur teknik kultivasi Fen Jue jauh lebih tirani daripada api yang hanya diambil dari inti Dou. Tetapi sekarang Xiaoyan ingin mengalahkan orang ini, dia tentu tidak menyadari adanya hubungan antara Dou He dan Burning Jue. Api di tubuh orang ini sepertinya agak aneh. Melihat api merah menyala yang menggeliat di sekujur tubuh Xiaoyan, entah kenapa, pria jahat itu merasa sangat acuh tak acuh, seperti musuh alami. Bai Puppet, lakukan. Sesaat kemudian, pria jahat itu tidak menunda lagi, dan langsung menyerang dengan sebuah perintah. Apakah kamu datang? Coba kulihat seberapa kuat boneka putih hantu ini. Melihat boneka putih berbalut perban bersiul di depannya, senyum aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan.